Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari menjual anak di bawah umur untuk layanan trisem, pria di Pasuruan ditahan hingga 7 kali banjir terjadi di kota Pasuruan dalam 2 bulan. Inilah berita yang akan kami sajikan. Seorang sopir truk ditemukan tewas di Jalan Raya Ahmad Yani, Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gatingrejo, Kota Pasuruan, sekitar pukul 4 pagi, Senin 8 Maret. Korban disebut menjadi korban tabrak lari. Korban diketahui bernama Hazim Subaidi, 29 tahun, warga asal Desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Ibdah Indah Ramadhani menyebut sebelum kejadian, korban bersama kawannya makan di warung dekat lokasi kejadian. Setelah makan, korban kembali ke truknya. Saat korban berjalan di badan jalan, sebuah truk tidak diketahui nomornya menabraknya. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan menderita luka robek pada dahi, robek dagu bawah, memar mata kiri, lecet tangan, patah kaki. Sedangkan truk yang tidak diketahui nomornya tersebut melarikan diri. Indah juga mengatakan kecelakaan diduga karena sopir truk kurang memperhatikan situasi lalu lintas di depannya. Pasalnya, saat kejadian, kondisi masih gelap menjelang pagi. Setelah melakukan olah TKP, unit laka Satlantas Polres Pasuruan Kota mengevakuasi jasad korban ke RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. Terbengkalai dan banyaknya kerusakan pada bangunan Mal Poncol Kota Pasuruan atau MPKP menjadi bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memaksimalkan fungsi bangunan prestisius itu. Kondisi MPKP itu pun membuat prihatin Wali Kota Pasuruan lantaran sejak dibangun pada 2010 ternyata sebagian besar terbengkalai. Saat meninjau MPKP bersama Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, Senin 8 Maret, Gusipul hanya menggelengkan kepala. Banyak plafon bangunan yang ambrol baik di lantai 1 ataupun lantai 2. Tak hanya itu, banyak tembok yang sudah jebol dan retak, juga lantai mengelupas. Selama 10 tahun berdiri, MPKP memang belum jelas peruntukannya. Begitu berkeliling, Gus Ip langsung melontarkan gagasan untuk menyulap MPKP menjadi Mall Pelayanan Publik atau MPP. Dan Gus Ipul langsung menemukan konsepnya, di mana lantai atas akan menjadi sentra pelayanan publik yang ditempati 17 OPD, karena layanan satu pintu dan satu atap memang menjadi salah satu visi misinya bersama Mas Adi. Kemudian, lantai bawah akan digunakan sebagai showroom UKM dan IKM khas Kota Pasuruan. Ia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran awal untuk renovasi sekitar 1,8 miliar. Ia menargetkan renovasi selesai tahun ini. Seorang pria berinisial BD 39 tahun, warga Bukit, Kecamatan Gatingrejo, Kota Pasuruan, terpaksa merekam di sel markas kepolisian Jawa Timur setelah menjual wanita di bawah umur untuk memuaskan syahwat lelaki hidung belang dengan sensasi trisem. Sekali kencan, BD mengupah wanita ABG binaannya sebesar Rp300.000. Kasus itu diungkap Subdit Cyber 5 Direktorat Reserse Kriminalisasi Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur beberapa waktu lalu. Penangkapan bermula dari tim cyber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan operasi cyber di media sosial. Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Polisi Zulham Effendi menjelaskan, petugas menangkap BD saat bertransaksi seksual di sebuah hotel di kawasan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Saat digerebek bersama BD juga ada wanita ABG berinisial M tengah melayani pria hidung belang. Zulham mengatakan BD sudah beraksi sejak November 2020. Ia menawarkan layanan seksual melalui media sosial Twitter. Jika ada yang klik, percakapan dan kesepakatan kemudian dilanjutkan di WhatsApp. Kepada setiap pelanggan, BD mengaku bahwa M adalah istrinya. Ia menawarkan layanan seksual bergaya threesome karena terinspirasi film porno. BD mengaku sudah mengajak M untuk threesome. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti 1 unit handphone.
Akibat perbuatannya, BD dijerat dengan Pasal 27 Ayat 1 JO, Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, JO Pasal 296 KUHP. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Sejumlah perwakilan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan kompak membacakan petisi di hadapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Kamis 11 Maret. Petisi ini dibacakan saat Gus Ipul, Mas Adi menemui perwakilan PKL dari sejumlah titik di Mall Poncol. Mereka membacakan ikrar yang berisikan komitmen PKL yang siap menerapkan protokol kesehatan ketika diberikan kebijakan terkait pelonggaran untuk berjualan. Ada 7 poin yang dibacakan oleh PKL ini. Kesanggupan menyiapkan protokol kesehatan, mulai tempat cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak antar pedagang. Mematuhi jam buka dan tutup sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pasuruan, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker, mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh paguyuban, mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah dan siap dilarang berjualan ketika melanggar ketentuan. Petisi ini dibuat karena keinginan PKL agar diperbolehkan berjualan kembali tanpa ada pembatasan jam berjualan. Sudah 1 tahun PKL kesulitan dalam hal perekonomian. Mereka butuh kebijakan yang jelas untuk sedikit bisa membantu meringankan. Ahmad, Sekretaris Paguyuban PKL Pasar Minggu Gor, menambahkan agar saat bulan Ramadan mereka bisa berjualan takjil. Ramadan tahun lalu, pedagang tak berjualan karena aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Sekadar diketahui, selama ini PKL di sejumlah titik di Kota Pasuruan merasakan imbas dari penerapan kebijakan pembatasan berjualan. Mereka kompak mengadu ke Gus Ipul, Mas Adi untuk diberikan kelonggaran. Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemberlakuan jam malam dilonggarkan 1 jam. Sebelumnya, jam operasional dibatasi maksimal pukul 8 malam, kini bisa sampai pukul 9 malam. Kendati demikian, Gus Ipul juga meminta agar pedagang berkomitmen mematuhi beberapa ketentuan. Intensitas hujan yang tinggi membuat bencana banjir masih akrab terjadi di Kota Pasuruan. Sepanjang 2 bulan di sepanjang 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyebut ada 7 kali peristiwa banjir melanda Kota Pasuruan, paling banyak karena luapan Kali Petung. Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Bencana pada BPBD Kota Pasuruan, Catur Aldoko, mengungkapkan banjir tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Jika tahun lalu didominasi oleh luapan Kali Welang, namun tahun ini karena luapan Kali Petung, 6 kali bencana banjir terjadi disebabkan luapan Kali Petung, sementara satu lainnya Kali Welang. Kamis 11 Maret malam membuat ratusan rumah warga di wilayah Pasuruan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. Selain merendam pemukiman penduduk, air juga meluber ke jalan Pantura yang menghubungkan Pasuruan Probolinggo dengan ketinggian air mencapai 40 cm, sehingga jalur Pantura terpaksa ditutup oleh petugas kepolisian. Banjir disebabkan oleh Kali Welang juga membuat akses Jalan Raya Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan juga ditutup. Polisi melakukan pengalihan arus karena jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Pantauan, pukul 6 pagi, banjir di Pasuruan, tepatnya di akses utama Surabaya Probolinggo ini mulai surut. Ketinggian air sekitar 10-15 cm. Kendaraan sudah diizinkan melintas namun merambat. Banyak kendaraan roda 2 yang memilih tak melintas karena beresiko mogok, namun sebagian besar roda 2 nekat menerobos banjir. Kepadatan tak berelakan karena masyarakat berangkat kerja.